Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kullu lailatin wa antum bi khair. Setiap malam-malam kita semoga baik-baik selalu. Kullu yaumin wa antum bi khair. Setiap hari-hari kita semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas halaman yang keempat dari Al-Quran. Jadi kita akan membahas halaman yang keempat yang dimulai dari kata masaluhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelumnya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, yu'minuna bi ayatina, beriman pada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, maka sapalah dengan salamun alaikum. Jadi semuanya saya ingin menyapa salamun alaikum minallah wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Kemudian yang kedua, karena ini kita akan membahas Al-Quran, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di akhir doa di akhir surah Al-Baqarah, Allah tunjukkan sebuah doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami terlupa dan ataupun tersalah. Jadi saudara-saudara sekalian, di Al-Quran ini penuh-penuh doa. Allah memberikan begitu banyak doa agar kita berdoa dengan doa-doa yang Allah tunjukkan. Baik, halaman 4 Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Keliru ya. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Jadi di halaman 4 ini Allah memberikan perumpamaan. Jadi Al-Quran itu begitu banyak, dipenuhi banyak perumpamaan. Jadi Allah katakan watilkal amsalu nadribuha linnas. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia. Baik, bahkan Allah memerintahkan wadrib lahum masalan. Jadi buatkanlah perumpamaan. Jadi agar kita mengerti petunjuk Allah, karena ini adalah hudan, petunjuk, agar kita bisa mengerti dari petunjuk Allah ini. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa langsung, ini namanya qaulan baligha, ada bahasa-bahasa perumpamaan. Jadi bahasa-bahasa perumpamaan semua dalam rangka agar kita bisa sami'na, kita bisa mengerti, wa ata'na, dan kita bisa mentaati petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Saudara-saudara sekalian, ini masih tentang golongan yang kedua yang sudah kita bahas pada halaman ketiga, yaitu golongan munafik. Jadi golongan orang-orang munafik. Jadi golongan pertama adalah orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Kemudian ada golongan juga yang munafik. Mereka mengatakan beriman, tapi mereka bukan mukminin. Jadi wa mahum bimu'minin. Jadi ada yang ini golongan yang kedua, inilah yang Allah katakan masaluhum. Jadi perumpamaan mereka itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengatakan dirinya amanna, ya, wa mahum bimu'minin. Mereka kami beriman padahal mereka bukan mukminin. Jadi perumpamaan mereka itu kamasalil ladzi istauqada nara. Jadi falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam kalimat yang begitu fix, ya, Allah katakan wa tamas kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi kalimat fix, ya. Kita tersentak dengan semua dua kata yang digunakan Allah kok berbeda gitu, ya. Kenapa Allah tidak mengatakan masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nuran, ya. Sementara setelah kalimat itu Allah mengatakan zahaballahu binurihim. Jadi mestinya di situ istauqada nuran. Jadi perumpamaan mereka adalah
seperti orang-orang yang mengharapkan nur, ya, yang mengharapkan cahaya. Tapi Allah mengatakan naro, ini tentang hakikat yang mereka harapkan. Jadi masaluhum kamasalil lazi istauqada naro. Jadi bukan istauqada nuran. Perumpamaan mereka adalah mereka yang mengharapkan adanya api. Jadi hakikatnya mereka harapkan sebenarnya api. Orang-orang munafik itu, ya, mereka itu bukan mengharapkan cahaya memang, ya. Walaupun yang dimaksudkan bagi mereka itu cahaya, tetapi Allah membuka hakikat, bukan cahaya yang mereka harapkan. Karena mereka bukan mukminin. Jadi orang mukmin itu yang mengharapkan cahaya. Rabbana atmim lana nurana. Rob, ya, sempurnakanlah nur kami. Karena kata-kata Allah itu nur, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Al-Quran, saudara-saudara sekalian, mata kita ini sangat terbatas. Kita melihat Al-Quran ini sebagai kita, tetapi kelak di akhirat Allah membuka tabir mata kita. Al-Quran ini nur. Ya, Allah katakan yauma yaral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Jadi bukan yas'a Qur'anuhum. Jadi hari akhirat nanti orang mukmin atau orang mukminat itu yas'a nuruhum baina aidihim. Ya, jadi cahaya mereka. Jadi ini adalah nur. Jadi hudan walakin ja'alnahu nura. Ini Allah jadikan nur. Al-Quran ini nur. Jadi wakazalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Kemudian Allah katakan selanjutnya walakin ja'alnahu nuron. Ini benar-benar nur. Ini bukan nar, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, fal masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron. Jadi bukan nuran, karena itu hakikatnya mereka minta. Hakikat orang-orang yang munafik minta itu nuron, ya. Jadi hakikatnya mereka memang bukan mengharapkan cahaya, karena mereka memang tidak mukminin, ya. Falamma ada'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Ya, jadi ketika api yang mereka harapkan itu kemudian mulai menyinari, jadi api memberikan sinaran kepada mereka. Jadi petunjuk-petunjuk manusia, ya, bukan petunjuk Allah yang mereka harapkan, petunjuk-petunjuk manusia, ini kan perumpamaan, ya. Itu sudah mereka dapatkan, kemudian mempengaruhi orang sekelilingnya. Jadi falamma ada'at ma haulahu, bukan falamma yang yunawiru, bukan mencahayakan orang sekelilingnya, tapi aboa. Jadi beda beda doa dengan nur. Jadi Allah katakan asyamsu aboa, kemudian wal qamara nura. Al-asyamsu dia wal qamara nura. Jadi matahari itu dia wal qamara nura. Jadi Allah katakan falamma aboat. Jadi karena nar itu identiknya dengan aboat. Api identik dengan sinar. Jadi ketika telah menyinari, bukan menerangi, ya. Jadi falamma aboat ma haulahu, ketika api yang mereka harapkan itu telah menyinari orang sekelilingnya. Jadi ajaran yang jadi ini kan tadi perumpamaan tentang petunjuk. Petunjuk yang mereka dapatkan itu sudah menyinari sekelilingnya. Ya, petunjuk yang bukan datang dari Allah. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan nurnya. Jadi kenapa Allah mengatakan zahaballahu binurihim? Kenapa bukan Allah mengatakan zahaballahu binarihim? Ini kan tadi mereka mengharapkan nar. Ya, zahaballahu binurihim. Allah betul-betul menghilangkan cahayanya. Allah betul-betul menghilangkan petunjuk Allah dari sisi mereka. Ini orang-orang munafik. Allah betul-betul menjauhkan nur, ya, dari mereka. Jadi Al-Quran ini nur. Allah betul-betul menjauhkan nur dari mereka, karena yang mereka harapkan adalah petunjuk dari manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, betapa dalam ayat-ayat Allah, betapa dalam Allah memberikan perumpamaan agar kita faham bahwa jadilah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang-orang yang meminta nur. Rabbana atmim lana nurana. Rabb, sempurnakanlah nur kami. Bukan orang meminta sinar, ya, bukan meminta api seperti orang-orang munafik itu. Mereka itu orang yang meminta api. Istauqada nara. Jadi saudara-saudara sekalian, apa kata
saya sedikit kembali pada kata istauqadah. Istauqadah ini mengharap, ya, meminta. Istauqadah sama dengan kata istighfar, itu meminta pengampunan, meminta. Bukan ghafara. Ghafara mengampuni lain, meminta pengampunan itu lain. Jadi sama juga dengan kata uh, jadi ketik jadi istauqadah di ayat yang lain Allah mengatakan Fir'aun mengatakan fa'aukid li. Jadi buatkanlah saya. Jadi Fir'aun berkata, fa'aukid li ya Haman, wahai Haman buatkanlah saya. Bukan Fir'aun istauqadah, bukan meminta tapi memerintahkan untuk dibuatkan. Fa'aukid li ya Haman ala tin. Jadi faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya, buatkanlah saya bangunan dari tanah liat. Kemudian jadi kalau itu bangunan yang tinggi, sarhan, kemudian saya akan naik ke sana untuk bertemu Tuhannya Musa. Ya, ini Fir'aun ya. Jadi logika Fir'aun seperti itu ya. Ketika kita mengatakan Arab itu maha tinggi, logikanya dia mau naik ke atas. Ya, jadi ya, ini kita akan bahas di ayat-ayat apabila kita ketemu ayatnya nanti. Kita ingin mengatakan istauqadah itu bukan membuat api, tetapi mereka sebenarnya meminta api. Ya, mereka bukan pembuat cahaya, mereka bukan pembuat sinar, mereka meminta sinar. Jadi kata istauqadah beda dengan aukid. Jadi dua-duanya ada dalam Al-Quran. Sama juga dengan kata yankihu, menikahi dengan istangkaha. Jadi itu meminta dinikahkan. Jadi meminta dinikahkan. Jadi ini ada ayat di Al-Quran itu yang sangat disalahpahami. Jadi in aradan nabiyyu ayyastankihaha. Jadi dipahaminya kalau Nabi ingin menikahinya, bukan menikahinya, ini istangkaha. Ya, jadi maksudnya mereka mengharapkan Nabi menikahkannya, bukan menikahkannya dengan Nabi, tapi menikahkannya dengan orang lain. Jadi seolah-olah Nabi itu ingin menikahi semua ibnu khalatika, anak pamannya, anak tantenya, dan orang-orang yang berhijrah kepadanya. Tidak. Bahwa Rasulullah SAW itu sebagai wali bagi ponakan-ponakannya, bagi orang yang berhijrah bersamanya karena meninggalkan orang tuanya di Mekah, hijrah ke Madinah, maka Rasulullah yang menjadi walinya. Sehingga ketika wanita-wanita meminta untuk dinikahkan, maka kepada Nabi lah mereka meminta dinikahkan. Seperti itu konteks ayatnya. Jadi kita agak sedikit menyentil kata istangkahaha itu bukan menikahi, tapi meminta. Ya sama dengan istauqadah, meminta dibangunkan api. Jadi ini adalah kata-kata Allah katakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi kata-kata ini Allah yang membuat, tidak mungkin bisa ditukar dan tidak mungkin bisa digeneralisir, ya, ditahwil. Baik. Jadi seperti itu permohonan orang-orang yang munafik. Jadi yang mereka minta hakikatnya memang sinar. Jadi bukan yang mereka minta itu nur. Jadi bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin meminta nur. Rabbana atim lana nurana. Tapi orang munafik meminta nar. Ya. Kemudian ketika mereka mendapatkan nar itu, mereka tersohor, mereka terkenal, kemudian kata-katanya tasma'u qaulahum yasma'u qaulahum, mereka mendengarkan kata-katanya, hilanglah binurihim. Jadi kenapa Allah katakan binurihim bukan binurihi? Bukan yang hilang itu adalah nurnya yang tadi yang si munafik. Tapi nurnya semua orang itu dia hilangkan, Allah hilangkan karena orang munafik sudah diikuti oleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama adaat ma haulahu zahaballahu binurihim, bukan zahaballahu binurihi. Bukan hanya orang munafik yang dihilangkan nurnya, tapi orang-orang yang di sekelilingnya, yang dipengaruhinya, ya, itu semua dihilangkan nurnya. Jadi kelak di akhirat ketika mata ini sudah dibuka, di mana cahayaku? Mereka nanti di akhirat itu wanahsyurhum yauma idzin mereka itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka meminta cahayanya orang-orang beriman. Ya, faltamisu nuro. Ya, jadi unsurna naktabis. Jadi dalam Al-Quran disebutkan mereka meminta agar mereka ditunggu karena mereka ingin menggunakan cahaya ya yang didapatkan oleh orang mukmin, tapi dikatakan irji'u, jadi kembalilah kalian, jangan ikuti orang mukmin, faltamisu nura, cari sendiri nur. Ya, jadi begitulah
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang munafik. Orang munafik itu meminta nar, bukan meminta nur. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi Allah katakan mereka itu orang munafik itu summun bukmun umyum, tuli, tuli, kemudian bisu, kemudian buta. Jadi karena hilang nurnya, jadi apalagi yang bisa digunakan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ketika nur itu hilang. Jadi Allah katakan yauma yaral mu'minina nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi hari itu di akhirat nanti orang mukmin mukminat ya, nurnya itu menyelimuti depan belakang mereka. Dari sementara orang-orang munafik itu summum bukmun umyun. Jadi ini perumpamaan mereka itu tuli. Jadi tuli tidak mendengarkan petunjuk, kemudian bisu, tidak bisa berkata qala ta'ala, tidak bisa berkata. Yang mereka katakan qala ini, qala gurunya, qala fulan, tidak bisa berkata qala ta'ala, ya. Kemudian umyun, buta kalau di Al-Qur'an ada mengatakan hudal lil muttaqin, ini Al-Qur'an, ya. Ya, dia mengatakan buku-bukunya yang berak-rak banyaknya itu yang dianggapnya sebagai petunjuk untuk bertakwa. Jadi summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi mereka tidak kembali, artinya mereka kayak orang mati, ya, orang mati hati. Jadi mereka bukan mati umurnya, mati badannya, tetapi mereka mati hatinya, tidak bisa kembali lagi hatinya mendapatkan nur. Baik, saudara-saudara sekalian, ini perumpamaan pertama. Jadi Allah berikan dua perumpamaan. Sekali lagi, Al-Quran ini masani, selalu dua. Jadi selalu dua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitaban mutasyabihan masani, konteksnya aslinya semua dua. Jadi Allah katakan perumpamaan kedua, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq hazaral maut. Ya, saudara sekalian, ini perumpamaan yang sangat dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang datang dari langit yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an diumpamakan oleh Allah bagi orang-orang munafik itu kasayyibin minas sama'. Jadi seperti hujan lebat yang dari langit. Jadi fihi zulmatu wa ra'du wa barq. Di dalamnya ada gelap karena sangat lebat, jadi gelap. Jadi bagi orang-orang munafik ini gelap ini tidak bisa dipahami. Al-Quran ini tidak bisa dipaham oleh orang-orang munafik. Gelap matanya. Jadi fihi zulmat wa ra'dun, ada petir. Ya, ada kilat, ada petir. Jadi bikin kaget-kaget ini. Orang munafik melihat ini Al-Quran kasayyibin minas sama, seperti hujan lebat yang datang dari langit, di dalamnya ada gelap, kemudian ada kilat, ada petir. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya apa? Aku sayyibin sama fi zulmati wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Jadi mereka, jari-jari mereka ini ditutupkan telinganya. Mereka tidak bisa dengar ini Al-Quran. Ditutup telinganya. Ya kalau qala fulan, terbuka telinga matanya terbuka. Ya, tapi kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala tertutup. Allah katakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Hadis yang mana setelah Al-Qur'an ini? Ini Al-Qur'an ini ahsan hadis. Ya mereka bikin lahwal hadis. Ya, hadis candaan, hadis. Ya, dan itu yang mereka senangi. Itu yang bisa membuka matanya dan telinganya. Tapi kalau dari Allah ditutup telinganya. Saudara-saudara, ini munafik ya. Jadi inilah perumpamaan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Au kasayyibin minas sama fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, ya. Kenapa mereka? Karena yaj'aluna fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Jadi Al-Quran ini dianggap seperti sawaik. Ya, sawaik, saudara-saudara sekalian.
sawaik itu adalah derajat. Derajat. Jadi kalau kita berbicara tentang derajat suara, ada namanya sa'iqah. Jadi derajat paling tinggi namanya derajat suara sa'iqah. Jamaknya sawaik. Jadi saudara-saudara sekalian, ada suara yang sangat kecil, ya. Jadi ya namanya riksa. Jadi riksa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam akhir surah Maryam. Jadi kami yang qaryatin ahlak. Betapa banyak negeri yang sudah kami bisa binasakan. Hai Muhammad, hal tuhis minhum min ahad. Pernahkah kau lihat orang yang sudah mati itu satu orang pun? Ini Muhammad langsung ini. Muhammad tidak pernah lihat orang mati, ya. Orang yang sudah mati itu tidak pernah lagi dilihat oleh Muhammad. Wajah-wajah orang dulu tidak pernah dilihat oleh Muhammad, ya. Meskipun Muhammad ini nabi dan rasul, ya. Ya. Au tasma'u lahum riksa, atau pernahkah kau dengar suaranya? Orang mati itu suaranya suara terkecilnya. Jadi riksa ini suara terkecil. Jadi kalau karena Allah Subhanahu wa taala menyebut semut, ya, ada surah An-Naml, maka derajat suara riksa itu seperti derajat suara semut, ya. Dan Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk mendengar suara semut ketika semut berkatakan, ya ayatuhan namal udkhulu masakinakum. Hai para semut. Jadi ini ibu semut, ya. Ini ratunya semut ini berkata, ya ayat Tuhan nama, wahai para semut, masuklah ke rumah-rumah kalian. Udkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak menyadarinya. Jadi semut sangat mengerti tentang Sulaiman, tentang orang-orang bala tentara Sulaiman, bahwa mereka ini orang beriman, tidak mungkin membunuh meskipun semut, tetapi jangan sampai tidak sengaja membunuh, ya, karena itu masuklah ke rumah-rumah kalian. Jadi semut pun mengerti orang beriman itu tidak akan merusak di bumi, tidak akan merusak dan tidak akan membunuh. Jadi itu tentang baik. Jadi saudara-saudara sekalian, sawaik ini derajat suara paling besar. Jadi ini ya ayuhan nas, ya hai wahai manusia, ya, itu dianggapnya sawaik. Jadi orang-orang munafik itu menganggap panggilan Allah seperti sawaik, seperti teriakan yang sangat besar, memekakkan telinga, bisa membunuh, hazar al-maut, ya. Jadi mereka takut kalau ada ya ayuhan nas, ya. Mereka takut kalau ada ya bani Adam. Mereka takut itu. Mereka tutup telinganya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mereka mengaku beriman, tapi kalau ada ya ayyuhallazina amanu, mereka takut. Jadi begitulah orang-orang munafik, ya. Jadi teriakan Allah laksana petir bagi mereka, laksana sawaik, ya. Jadi ya, sementara kalau panggilan manusia, panggilan gelaran-gelaran yang dibuat oleh manusia, ya, dari kata-kata para pendahulu, mereka senang. Mereka senang diberikan gelar-gelar. Ya, jadi seperti itulah kemunafikan. Baik saudara-saudara sekalian, itu adalah perumpamaan. Jadi Al-Quran ini, kenapa? Bila Al-Quran ini, ya, terasa seperti hujan lebat yang memiliki yang gelap, yang memiliki kilat dan petir, rasanya jangan-jangan ya periksa hati kita, jangan-jangan kita hanya mengatakan beriman, tapi sebenarnya kita wa mahum bimu'minin, kita bukan orang bimu'minin. Karena orang mukmin itu wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud sangat mencintai? Saudara-saudara sekalian, kalau di pasar orang jalan, ya, banyak sekali orang lalu lalang kalau kita ada di pasar. Tapi semua kita biarkan orang berlalu lalang di depan kita. Namanya juga pasar. Tapi kalau muncul orang yang kita cintai, kita pasti akan mendekatinya, kita pasti akan merengkuhnya, memegang tangannya, dan tidak membiarkannya pergi. Karena kita mencintainya. Orang-orang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman sangat mencintai kata-kata Allah. Ketika ada ayat-ayat Allah, dia tidak biarkan berlalu ayat-ayat itu. Apalagi menganggapnya sebagai petir, ya. Dia tidak akan membiarkannya. Dia akan merengkuhnya, dia akan memandanginya, dia akan berbicara dengan ayat itu. Apa maksudnya?
Itulah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Berbeda sekali dengan orang-orang munafik yang menganggap perkataan-perkataan Allah, petunjuk-petunjuk Allah bagikan petir, ya, yang memekakkan telinga sampai-sampai mereka menutup asabi'ahum fi azanihim, memasukkan jari-jari mereka di dalam telinganya. Ini Allah Subhanahu wa taala ini uh, uh, berbicara dengan sangat detail. Kenapa Allah katakan apa namanya? Uh, kullama kenapa Allah katakan yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa bukan yaj'aluna kaffaihi, telapak tangannya fi azanihi? Kenapa ditutupnya tidak seperti ditutup telinga begini? Kenapa harus telapak tangan, jari jemari yang dimasukkan ke dalam menutup? Saudara-saudara sekalian, pendengaran itu sekali lagi pada video yang lalu sudah dijelaskan, pendengaran itu tidak bisa di on off ya. Pendengaran tidak bisa di on off selama manusia belum wafat ya. Baik itu wafat karena mati atau wafat karena tidur. Jadi signal dari Allah Subhanahu wa taala masih nyambung walaupun itu lemah signal, belum putus signal atau tidak lemah signal. Orang belum mati dan belum tidur, ya, ini telinga ini itu tidak pernah off ya. Makanya tidak cukup dengan telapak tangan, tapi cara meng-off-nya adalah dengan memasukkan azanihim ila sawa'i. Ashabul kahfi bisa tidur terlelap. Apa kata Allah? Fadarabna azan. Jadi kami rekatkan telinganya. Jadi telinga mereka tidak bisa mendengar. Tidak bisa, sehingga mereka tertidur nyenyak. Saudara-saudara sekalian, itu nanti akan kita bahas di ayat-ayat tentang Allahu yatawaffal anfus ya, hina mautiha, nanti kita akan bahas di ayat itu. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi itu tadi perumpamaan tentang orang-orang munafik. Mereka menganggap kalam Allah, petunjuk-petunjuk Allah seperti petir, sehingga mereka menutup telinga. Baik, saudara-saudara sekalian, ini Allah berbicara tentang petir, Allah berbicara tentang kilat. Ini bukan sekedar perumpamaan ya, tetapi di sana Allah titipkan pesan-pesan atau Allah titipkan semacam materi yang mesti dibahas di dalam dunia ilmu. Ya, bicara tentang ilmu, bahaslah tentang petir, bahaslah tentang kilat, bahaslah tentang kasoyibin, ya, bahaslah semua tentang itu, pahamilah tentang itu di dalam ilmu. Seperti hari ini kan kita biasa dengar ada namanya penangkal petir, itu ya, itu benarkah yang mereka tangkal itu bark, petir, atau yang mereka tangkal adalah ra'adun. Jadi ra'adun. Jadi ini nanti akan kita bahas di fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahlinya, ahli tentang fisika, apabila kalian tidak tahu. Jadi saudara-saudara sekarang, bagi kita yang istilahnya umumnya kita yang bukan di bidang fisika, ya, kita melihat ayat ini sebagai perumpamaan bagi orang munafik. Bagi fisikawan, ini adalah petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala menyebut petir, menyebut ra'dun, barkun, itu agar merupakan sebuah kode keras ya, sebuah kode bagi Allah untuk teliti itu ra'dun, teliti itu barkun. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyafi wa yadhlamu alaihim qamu la sya'allah la zahaba bisami absarihim wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita melangkah ayat ini saja. Ini masih tentang ini ayat ilmu tentang barq ya. Kita melangkah ayat ini, kita langsung ke ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Jadi Allah katakan tadi, apabila ada seruan Allah dianggapnya, dipandangnya, dikiranya as-sawa'iq ya, petir ya, dianggapnya sebagai teriakan dari langit.
ya. Nah, Allah kemudian memberikan seruan itu, ya ayuhan nas. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala pertama dalam Al-Qur'an ini tentang an-nas, ya. Jadi bukan ya ayyuhallazina amanu, ya. Bukan tentang orang-orang beriman, ini an-nas. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia dan uh, apa namanya? Uh, An-Nas itu ya. Jadi An-Nas itu berganti-ganti di atas permukaan bumi ini. Wajah-wajah hari ini, manusia-manusia hari ini, 100 tahun ke depan itu tidak ada wajah-wajah ini lagi ya di hadapan ya di atas permukaan bumi terganti dengan wajah-wajah baru. Jadi ya ayuhan nas ini artinya hai manusia-manusia baru yang ada di muka bumi. Jadi uh, ini ya Allah mengatakan ya ayyuha. Jadi Allah menunjuk manusia-manusia An-Nas. Jadi kalau manusia dalam konteks gabungan antara manusia yang ada dengan manusia yang belum ada, jadi Allah gunakan biasanya ya ma'syara. Jadi Allah katakan bukan ya ayyuha, tapi Allah katakan ya ma'syara, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai manusia-manusia yang belum tampak maupun yang sudah tampak. Jadi manusia yang belum tampak itu juga Allah seru, ya. Ya, dan dengan Allah menggunakan kata ya ma'syarul jinni wal ins. Hai manusia-manusia yang belum tampak. Bukan hai jin dan manusia, bukan. Ini tentang manusia yang belum tampak yang masih ada di dalam rahim ibu. Allah katakan iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dulu kalian itu ajinnah ya ketika masih di dalam perut ibu. Jadi wanita-wanita yang masih di perut ibu itu jin disebut dengan ajinna. Ya ma'syaral jinni wal ins. Jadi ya ayuhan nas ini yang sudah tampak di permukaan yang hidup ini yang kira-kira jumlahnya sekitar 7 sampai 8 miliar. Allah memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa kata Allah? Ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi ya'budu ya kalau dalam terjemahan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya'budu rabbakum. Ikutilah maksudnya. Ikutilah petunjuk Tuhanmu. Ikutilah tanpa syarat ya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi ada namanya mereka menjadikan hawa nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya. Jadi ada juga orang mengikuti orang-orang sebagai Tuhannya. Jadi al-ausan. Jadi mereka menjadikan al-ausan, jadi ausan itu sebagai Tuhan. Jadi manusia-manusia yang dijadikan, yang diikuti. Allah katakan ikutilah Rabbukum, Rabbul Alamin, ikutilah petunjuk Rabbukum, ikutilah petunjuk Rabbmu, yaitu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah Rabbul Alamin ya. Yaitu kita sudah bahas di surat Al-Fatihah. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan manusia? Jadi yang menciptakan manusia itu atau atas nama Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan. Jadi ikutilah Ar-Rahman karena dialah menciptakan kalian. Jadi atas nama kita tercipta karena kita disayangi oleh Ar-Rahman. Jadi kita tidak tercipta seandainya Allah tidak menyayangi kita. Jadi Allah manusia, hai manusia, semua manusia, kalian itu ada karena Ar-Rahman yang menciptakan. Karena kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk dari Ar-Rahman yang allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, sampai-sampai Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Mengapa kalian, apa yang membuatmu lari dari Rabbmu, dari Ar-Rahman, ya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi yang menciptakanmu, yang menyempurnakanmu, dan yang membuatmu survive. Jadi saudara-saudara sekalian, takdir Al-Quran memang ditinggalkan. Jadi Al-Quran itu takdirnya ditinggalkan. Jadi la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam tu'minu bihadzal hadits ya asafa. Jadi Muhammad, janganlah kau ingin membinasakan dirimu, ya. Janganlah kamu ingin merasa mau mati rasanya
kalau mereka itu tidak beriman pada hadis ini. Jadi mereka sukanya hadis yang lain. Ini juga hadis, ini bahkan sebagus hadis, ahsan al hadis. Tetapi janganlah kau merasa ingin mati kalau ini mereka tidak beriman. Ini Al-Quran ditakdirkan, suka tidak suka, terima atau tidak, Al-Quran ditakdirkan memang tidak diterima oleh manusia sampai-sampai Allah mengatakan, "Ma dwarraka bi rabbikal karim." Mengapa? Apa yang membuat kalian lari dari Al-Quran? Al-Quran ini petunjuk yang sempurna. Al-Quran ini di langit saja ini sangat mulia. Jadi wa innahu fil ummil kitabi ladaina la aliyun. Ya. Ini di langit pun yang paling tinggi posisinya, tapi tetap juga ditakdirkan akan mahjura di akhirat. Kaget Rasulullah nanti waqala rasulu ya Rob inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oh ya Rob, duhai, kaget Rasulullah, astaga ya Rob, ya jadi ya Rob ini astaga, ternyata umatku menjadikan Al-Quran mahjura. Itulah takdir Al-Quran. Karena itu Allah katakan wa ma yazakkaru illa ulul albab. Al-Quran memang hanya orang yang terbuka pikirannya yang bisa mengambilnya pelajaran. Jadi saudara sekalian, bukan jadilah ulul albab agar kita bisa menjadi mengambil Al-Quran. The Quran alone, Al-Quran satu-satunya. Jadi saya zakar yakhsha akan diambil pelajaran orang-orang yang menyadari itu ya, yang menyadarinya. Baik, saudara-saudara sekalian, ya ayuhan nas, ya abudu rabbukum. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan sayang, ya. Panggilan sayang. Ini rahmah, ini hudan wa rahmah. Ditunjuki dan disayangi, ya. Ya ayuhan nas, ya abudu rabbakum. Ikutilah Tuhanmu. Ya, allazi khalaqakum yang menciptakanmu. Ya, ikutilah Ar-Rahman yang menciptakanmu. Ya, yang mengajarimu Al-Quran. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Saudara-saudara sekalian, jadi biasa ada orang bertanya, terus orang sesudah kita bukan dia yang menciptakan? Jadi ini namanya permainan kata-kata ya. Jadi allazi khalaqakum wallazina min qablikum, ya, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi di Al-Quran itu min qablikum itu artinya juga min ba'dikum. Jadi ini ada dalam lisan wahada lisan Arab. Ini adalah lisan Arab. Jadi kata qablakum juga bermakna min ba'dikum. Jadi yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang juga setelah kalian, itu juga Ar-Rahman yang menciptakan. Jadi alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini agar kalian menjadi al-muttaqun. Jadi ini hudal lil muttaqin. Jadi ikutilah Al-Qur'an, ikutilah petunjuk Ar-Rahman ya, agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Jadi ikutilah kitab ini karena inilah kitab hudal lil muttaqin. Baik, saudara sekalian, kita lanjut di halaman 4. Masih Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wal ard wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minas thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi saudara-saudara sekalian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jadi saudara sekalian, Allah mengatakan yang telah menjadikan pada kalian bumi ini sebagai firasya, sebagai ranjang ya. Firas itu ranjang ya, maksudnya sampai hamparan ya. Jadi Allah katakan firasya. Jadi Allah katakan bumi ini ranjang ya, karena tempat yang terenak itu ranjang ya. Jadi maksudnya bumi ini bumi ini indah gitu ya. Pandanglah sebagai bumi ini tempat indah, tempat istirahat yang ini. Bumi ini adalah tempat yang firasya, bukan bangku, tapi ini semacam sofa. Jadi firasya ini menjadikan bumi ini bagaikan kita tidur di dalam sofa.
ya, di atas sofa, tidur di atas spring bed, ya. Jadi kita di atas bumi ini bagaikan di atas spring bed, ya. Jadi betapa nyamannya bumi ini sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Jadi Allah katakan allazi ja'ala itu artinya selamanya begitu. Jadi bumi selamanya akan seperti spring bed, seperti firasya, seperti ranjang bagi orang yang tidur. Uh, uh, Nyenyak tidur ini bagi orang yang tidur. Jadi seperti sofa bagi orang yang duduk santai. Ya, saudara sekalian. Itulah bumi ini. Bumi ini bukan seperti gambaran bumi ini pahit. Ya, seperti buah apa ya yang pahit itu ya. Tidak, bumi ini seperti sofa bagi orang yang istirahat duduk, seperti ranjang bagi orang yang tidur. Dunia indah. Bahkan Al-Quran menyebutnya kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi bumi ini disebut oleh Allah sebagai al-jannah. Allah tidak mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal arda. Ya, kami berkata, hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di bumi. Tapi Allah katakan di surga. Allah mengatakannya, bumi ini surga. Jadikanlah bumi ini seperti surga. Surga apabila kita menjadikannya petunjuk. Ya, bumi ini surga pertama sebelum surga akhirat. Kalau petunjuk itu dijalankan, ya. Jadi Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu antumul a'lamu in kuntum mu'minin. Kalau kalian mukminin, janganlah bersedih dan janganlah merasa rendah, ya, karena engkau lah yang paling tinggi. Kalau engkau mukminin. Baik, kita lanjutkan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Jadi Allah menurunkan dari langit itu ma'a. Jadi bukan menurunkan. Jadi al-ma'. Kenapa Allah menyebutkan wa anzala minas sama'i ma'a? Jadi Allah menciptakan semua yang hidup itu dari air. Jadi khalaqa kulla syai'in hayyin min ma'. Jadi Allah menciptakan semua yang hidup dari air. Jadi di bumi ini, bumi kita yang seperti firasya ini yang terhampar ini, langitnya menurunkan semua yang menghidupkan, semua yang bisa. Jadi Allah ma'a ini adalah majas mursal, ya. Ini perumpamaan yang sebenarnya bukan itu maksud Allah. Jadi Allah menurunkan kehidupan, semua yang dari langit semuanya, rezeki dari langit. Allah katakan wa fis sama'i rizqukum. Jadi di langit itu ada rezekimu. Wa ma tu'adun, tapi kalian tidak dijanjikan. Iya. Maksudnya Allah tidak menjanjikan untuk menurunkan kepada kita. Berbicara tentang rezeki, ya. Karena Allah katakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakan. Jadi wa ma tu'adun itu bukan yang dijanjikan Allah dari langit. Allah tidak menjanjikannya, tapi berusahalah kau akan mendapatkannya. Fa rabbika innahu lahaq mislama antum tantiqun. Jadi rezeki itu adalah benar-benar ada di langit seperti apa yang kita selalu sebut-sebut. Jadi sebut-sebutlah bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Itu juga nanti akan terjadi. Baik. Jadi wa anzalna as-sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi maka air itu akan menurunkan akan mengeluarkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki kalian. Jadi ini juga sebuah majar mursal. Jadi bukan tumbuh-tumbuhan rezeki kita saja, tapi semua yang menghidupkan, semua yang menyemangati kita ini, itu adalah rizqan lakum. Jadi di sana ada transportasi, ada mobil, ada apa, semua itu tumbuh dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sudah menikmati mobil, kita sudah menikmati pesawat, kita sudah menikmati, itu semua bagian yang menyemangati hidup ini. Jadi itu semua adalah pernak-perniknya bumi. Jadi mengapa kita tidak mengambil petunjuk Allah, ya, seperti itu, ya. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah menjadikan Allah itu banyak, ya. Sementara engkau mengetahui bahwa semua kemudahan-kemudahan ini itu dibukakan oleh Allah, kemudian diberikan petunjuk agar
betul-betul dunia menjadi surga. Baik, ini petunjuk ini adalah Al-Quran. Jadi Allah katakan di ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Apabila kalian itu ragu pada ini, Allah sudah katakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi kalau coba ragu, ya, kalau ragu dengan petunjuk ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan pada hamba kami, pada Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu disebut abdun. Jadi Allah tidak menyebutnya sebagai Rasul saja, tapi Allah juga menyebutnya abdun. Jadi Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, kenapa tidak bukan ala rasulina? Ya, karena abdun itu ini tentang cinta, ya. Hamba itu dalam bahasa Arab itu bukan rendah, tapi malah sebaliknya. Dalam lisan Arab itu hamba itu artinya adanya pertalian cinta antara keduanya. Makanya Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi, bukan subhanallazi asra bi rasulihi, tapi Allah katakan bi 'abdihi, orang yang dicintainya dan orang itu mencintai Allah juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bi 'abdihi. Allah menurunkan kepada Muhammad yang dicintainya, Allah mencintai Muhammad dan Muhammad mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan ana abdullah, ketika dia kecil itu, ana abdullah. Jadi saya ini hamba Allah, atani alkitab, saya diberikan kitab. Ya. Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan ana Rasulullah atau ana Nabiullah? Karena abdun itu dalam lisan Arab ini tentang cinta yang berbalas, cinta yang bertaut. Ya. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surah, ya. Saudara sekalian, datangkan satu surah. Dalam Al-Quran itu surah-surah itu berbentuk sunai, ya. Ada yang panjang, Al-Baqarah ini 286 ayat, ya. Tapi tidak perlu 286 ayat. Allah katakan fa'tu bi surat. Di dalam Al-Quran ada surah 3 ayat, yang bikin 3 ayat, ya. Surah Al-Kautsar 3 ayat itu satu surah. Surah Al-Asr 3 ayat itu satu surah. Ya, bikin 3 ayat saja yang bisa memislihi, yang bisa menyamai seperti ini. Jadi saudara-saudara sekalian, orang-orang munafik itu yang tadi menganggap panggilan Allah sebagai teriakan karena meragukan, kalau itu karena keraguan bikin surah. Bikin. Wada'u syuhada'akum, panggil itu orang-orang yang kau dengar katakannya, bikin satu surah, 3 ayat, namanya satu surah. Fa'tu bi suratin, ya, min mislihi. Wada'u syuhada'akum, panggil itu syuhada'akum, ya, yang kalian saksikan mereka ini ulama kabir, mereka ini guru besar, panggil itu, ya, bikin satu surah 3 ayat, ya. Jadi fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, kalau engkau benar, bahwa ada petunjuk selain Al-Quran, kalau engkau benar bahwa ada petunjuk yang untuk bertakwa selain ini, ya panggil itu, bikin satu surah, ya. Jadi Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Saudara-saudara, di akhir halaman keempat ada kata waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jadi neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa manusia diidentikan dengan batu? Kenapa batu dan manusia didekatkan? Ini satu makhluk hidup, ini satu benda mati. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa bukan manusia dan iblis misalnya sebagai bahan bakar neraka? Kenapa kok manusia dan batu? Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud batu ini adalah bahasa-bahasa majas mursal, ya, bahasa-bahasa perumpamaan. Allah katakan di ayat yang lain, summa kasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Jadi orang-orang munafik itu keras sekali kulub mereka, keras sekali pikirannya sampai seperti batu. Jadi neraka itu, ya, neraka itu adalah bahan bakarnya adalah manusia dan manusia berkepala batu. Jadi seperti itu. Manusia dan manusia berkepala batu, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah katakan wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arba, kami hidangkan neraka pada hari itu pada orang-orang kafir. Jadi saudara-saudara sekalian,
pertemuan ini mengantarkan kita menyingkap bahwa orang-orang munafik, perumpamaan-perumpamaan sudah diberikan oleh Allah, dan di akhir halaman keempat Allah katakan mereka itu berkepala batu, manusia tapi seperti batu. Ya, syukran lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.